Oke, seperti apa Bu? Beliau adalah inspirator saya pertama kali kena AFC. Oh ya, kenapa bisa? Soalnya dia itu orangnya sangat dahsyat banget, cara ngomongnya, cara sharingnya, dan penghasilannya luar biasa. Wow, penasaran ya teman semua? Dulu pertama saya nggak percaya, Kenapa sampai nggak percaya? Soalnya orang yang satu ini itu katanya dulunya udah punya uang 200 juta per bulan. Tapi dia 200 juta per bulan. Iya, tapi dia memilih EFC untuk bisa punya penghasilan lebih daripada itu dan dia bisa. Keren banget ya teman semuanya. Nah, dan juga saya melihat pada diri beliau adalah seorang pejuang sejati. Tantangan sangat besar dalam kehidupan beliau. Dan beliau tetap fokus di sini. Beliau memberikan yang terbaik bagi seluruh mitranya. Ada kisah yang sangat memilukan dan benar-benar butuh perjuangan sangat besar dari beliau. Dan tetap beliau nandakan yang akan menyampaikan kepada kita semua. Oke, Bu Ewi, untuk itu mari kita paling bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Busido AFC, Ibu Eni. Biasa silakan sepatu. Maaf ya, suara saya agak kecil, tetapi semangat luar biasa. Oke, agak susah ya mau mulai mana ya teman-teman. Untung ada tisu Pak. Thank you ya. Ya, saya tidak pernah nyangka. Saya orangnya tidak pernah sakit teman-teman, tidak pernah sakit. Malah saya berlomba ke Amerika ya di perusahaan lama itu sampai berlomba bodybuilding ya teman-teman ya, itulah kegigihan saya. Tetapi tahun lalu itu terima kasih kepada Bu Helen ya, itu peka banget. Jadi saya berpikir loh habis olahraga kok tiba-tiba tangan saya bisa angkat gitu. Terus tambah parah gitu kok. Saya pikir frozen shoulder ini bengkak gitu. Nah, pada saat ke Papua tahun lalu, I love Papua and I will be back ya. Yes. Tidak ada yang bisa stop saya ya. Jadi pulang dari Papua itu di sana kesakitan banget sampai saya nggak bisa fokus. Waktu pulang itu ya, thank you, love you. Itu leher saya nggak bisa gerak, kesakitan banget. Jadi saya, puji Tuhan ya, untuk kakak saya luar biasa. Saya di Jakarta, akhirnya kata Eni ada sesuatu yang salah, kamu harus MRI. Habis MRI ya, mohon maaf ya kalau dokter sini, mohon maaf banget. Tetapi maaf saya tidak percaya kepada dokter Indonesia, tidak. Masa ya dengan lembur habis ya karena hidup saya sampai mati teman-teman. Jadi habis dicek ya, katanya ibu maaf ada kista di bahu ibu. Oke. Ibu harus cadang tidak. Saya teruskan pulang ke Medan, saya tunggu sampai sakitnya hilang ya. Pasti ketek-ketek juga ya, lehernya tambah nggak bisa gerak. Nah sewaktu pulang ke Medan, ya Tuhanku tambah kesakitan ya, turun dari mobil itu kesakitan banget. Jadi kata anak saya, mami ada sesuatu yang salah. Dia Google di mana ada MRI terbaik di Medan. Pada saya itu puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Anis. Beliau ini peka, dia kata ini waktu ada acara I almost died obasan this yes that's cancer. So Bu Helen bilang Eni saya masih nggak ngerti, kamu harus pergi check up. Harus pergi check up. Saya pikir kamu harus pergi check up dan tidak boleh lewat dari Oktober. Saya nggak tahu beliau ngomong itu kenapa gitu ya. Terus beliau ngomong ya, kata Bu Helen, Eni, if you have any secret you can tell me. Hah? I don't have secret gitu. I don't even know that I'm sick gitu ya. Saya tidak tahu saya sakit. So itu
itulah dia, saya bersyukur, terima kasih banget, dan Bu Helen selalu mendoakan saya dengan Yesus, terima kasih. Jadi akhirnya di Selong itu dokternya 2 hari nggak muncul-muncul, ya, sampai hasil MRI berikutnya sama, bahwa ada tumor di bahu saya gitu ya, dan mereka nggak bisa figure out gitu loh. Katanya, ayo kecelakaan ya, tidak, saya tidak pernah sakit, tidak pernah kecelakaan, tapi ini sepertinya bengkok gitu ya. Saya bilang enggak, kata dokter, saya memeriksa si ibu ke dokter, tidak. Saya putuskan langsung terbang ke Penang. Pada saat itu ya, saya udah perkiraan kesakitan, saya udah infus morfin kali ya, sakit. Terus the next person dia, pokoknya saya harus datang, walaupun dokter di Penang tidak mau terima saya. Aneh, dokter Aileen, maaf ya, dia hanya MRI saya dan menjudge, kamu nggak boleh terbang, kalau kamu terbang kamu bisa diamputasi. Saya no, dalam nama Yesus tidak, saya mau terbang gitu ya. Jadi puji Tuhan pada saat itu Agustus tanggal 30 lagi holiday, saya kesakitan banget. Nyampe kalau bilang mami mau langsung ke rumah sakit, enggak, karena gini sudah di rumah sakit sampai seminggu nggak bisa mandi ya, jadi ya pun udah harus pakai dry shampoo. Saya bilang pokoknya kesakitan, saya tahan, saya mau mandi dulu, saya mau shampoo baru ke rumah sakit. Teman-teman, dahsyatnya di rumah sakit, puji Tuhan baik ya teman-teman, itu langsung ke Aileen, nggak tahu dokter apa, saya kesakitan duduk di wheelchair. Oleh berbicara dengan dokter ortopedi, katanya baru melihat fotokopi MRI, katanya this is cancer, tapi we do not have the facility for you, katanya gitu ya. I have a good friend in Adventist gitu. Adventist itu katanya rumah sakit lengkap sekali, ada onkologisnya. Langsung saya naik ke sana. Hebat sekali dokter, ya Rasha dia bilang gini, katanya ini adalah lung cancer. Saya kaget, merokok tidak, sakit nggak pernah, tiba-tiba lung cancer. Katanya bapak saya itu, saya sudah nggak bisa nafas. Akhirnya saya masuk ICU 3 hari. Itu pokoknya selang mana-mana dan nggak sadar diri teman-teman. Dan saya nggak pernah cerita ya, karena kenapa saya percaya pada saya itu menuju Agustus ya Pak, September ada acara di Medan, tidak ada tahu saya sakit. Karena prinsip saya adalah sakit atau tidak, tugas harus selesai. Jadi saya arrange semua, organize acara di Medan besar, ada 2.000 orang, tetap saya laksanakan, nggak ada yang tahu saya sakit. Habis itu dokternya bilang, dia jelaskan gini. He said that this is lung cancer. We will do biopsy kan gitu ya, and we will know. Setelah tahu 2 minggu baru kita akan tentukan apa yang bagus untuk kamu. Tahu kan sih saya itu di leher sudah katanya dari hasil PET scan, my C5 already semuanya dimakan cancer, teman-teman ya. Bayangkan, the lung cancer is spread to the bones, spread to my hip, spread to my neck, spread to my kidney, everything, teman-teman ya. Saya bilang, Tuhan, I surrender my life in your hand, gitu ya. Begitu. Jadi teman-teman, setelah saya keluar dari ICU, langsung dokter berikut sudah datang. Dia melihat dokter bilang, why do you come now, gitu. Kenapa sekarang lo datang? Gua aja nggak, gua sakit. So kata dia, dari mana energi begitu besar? How come you're so powerful, gitu ya? How come you have so much energy from God? Ya, itu teman luar biasa sekali. Langsung kita ini harus operasi besok. Bayangkan teman-teman, kalau saya tidak di AFC, uangnya dari mana? Ya terima kasih Pak Niko, Pak Agnes. Itu operasi dalam beberapa hari aja nilainya lebih dari Pajero. Terima kasih banget sudah membantu saya, teman-teman. Nah, cerita sedikit ya Pak Niko bilang sudah dengar ya Pak ya. Tadi waktu saya baru mengerti, saya teman-teman hampir mati pada saat operasi itu. Semua sudah conference call dengan diri saya seperti habis karena saya
going to the light. Tapi saya ke bawah. Sebenarnya saya sudah keluar dari badan saya. Dan saya melihat itu badan sudah hancur dan gak tertolong. Tapi itulah dia. Remember, God heals. Doctors, AFC helps. Saya, ya, itu saya melihat. Saya mau ngomong Tuhan sudah menunjukkan ke saya vision gitu loh, dari setengah salah begitu ya. Tiba-tiba badan saya sudah lemah, hancur begitu. Tuhan pasang, pernah lihat nonton Iron Man? Cuk, 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 begitu badan saya dipasang dengan baju jiran besi. Cuk, 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 cuk. Dan di belakang saya, tubuh saya besar dengan dua saya. Seperti saya Bushido. Saya Bushido. Saya pegang pedang percis. Tadi saya nggak mengerti, baru saya cerita, saya berkata Tuhan sembuhkan saya akan bersaksi. Saya nggak mengerti apa, tapi saya Tuhan mengatakan, saya bilang Tuhan, saya berkomunikasi, saya bilang God, my time is not up yet. I'm not ready to die. Saya bilang Tuhan, give me time to finish my assignment. Berikan saya waktu menyelesaikan tugas saya di bumi. Dan saya melihat you are given authority from dark to light. Tadi waktu Pak Anas ngomong, apaan gitu ya? Darkness to light. Berarti tugas saya di bumi adalah saya harus hidup. Saya harus membawa sebanyak orang mungkin melalui AFC from darkness to light. Dan sesuai dengan itu teman-teman luar biasa, produk AFC dahsyat banget. Now that I am experiencing the setup, itu dokternya aja bingung, teman-teman ya. Pemulihan saya cepat sekali. Sebelumnya tahu kan ini dorong saya dorong saya di kursi roda nggak bisa jalan ya. Saya udah berpikir sampai si Muli nih, saya udah titip bilang kalau terjadi apa-apa dengan saya anak saya gitu. Nggak ada yang saya perbolehkan, adik saya juga datang, nggak ada yang saya perbolehkan berkunjung. Saya udah titip kalau terjadi apa-apa, ini adalah mama keduamu, saya bilang ke Colin, itu cari Bu Lili seperti itu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain teman-teman ya. Dan satu hal yang Pak Riko ngomong, Ci, masa satu titik Bushido aja resign, atau sudah mau pensiun. Saya pada datang pada sekian, kok bisa jalan ya? Saya cuma ngomong terima kasih Pak, saya pensiun aja. Saya bilang cukuplah ada satu Bushido, saya mau turunkan ke anak saya depan itu udah masa satu. Jadi oh iya gitu ya. Dan saya teringat, oh iya berarti kan sampai saya belum selesai. Dari sana itu luar biasa teman-teman, benar-benar saya bisa jalan, bayangkan nih. Bisa jalan. Ya. Dan saya bilang Tuhan, saya tidak mau cacat. Saya tidak mau cacat, saya mau melayani Kau, berikan kembali suara saya. Ya, berikan kembali kaki saya mau berjalan. Benar. Kemarin itu saya ya. Saya bisa terbang ke Zimbabwe lagi. Kenapa? Ya, bukan awan, karena saya sudah berjanji sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau Kau sembuhkan saya seperti itu loh. Katanya ada tuh 10 orang bisa disembuhkan, hanya satu yang kembali. Ya, saya mau jadi satu orang kembali untuk berterima kasih, mengatakan luar biasa teman-teman. Jadi sekarang ya teman-teman, kami itu tadi dulu mohon maaf ya, saya di perusahaan lama betul selama 20 tahun betul, saya ini ratunya salah satunya ya betul ya. Saya adalah presiden itu dari mana? Herbalife. Panas kalau aduh mati sih ini mau Herbalife. Karena saya cinta Herbalife ya. Karena karakter saya semuanya belajar dari saya. Siapa dari ex company angkat tangan? Oh, banyak juga ya.
Ya. Tetapi teman-teman, walaupun income besar sama 20 tahun, saya tidak pernah bisa menikmati THR. Tidak ada. Tidak pernah terima, dan itu tunai. Tapi puji Tuhan di sini teman-teman ya. Puji Tuhan, saya berpikir Tuhan kau begitu baik. Kalau saya tidak di AFC, ya, bagaimana saya bayar obat saya? Anda tahu obat saya itu sultan. 1 bulan 100 juta. Ya, jadi katakan sahabatku, sakit, masalah, kanker, bukan akhir dari segalanya. Kok kalian mau lihat saya tak ada upil gitu ya? Coba kamu dulu. Ayo, kiri kanan. Katakan sahabatku. Lebih keras, sahabatku. Sakit, masalah, kanker, bukan akhir dari segalanya. Tapi permulaan dari kemenangan. Ulang lagi, sahabatku. Kanker, masalah, bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kemenangan. Ya, itu saja. Saya akan terus menang dan saya akan berjuang dan tetap eksis di Aceh Malang. Ingat, hati-hati ya. Saya mau seperti Dr. Yudi. Katanya, kata Pak Niko, 7 titik Bushido baru pensiun. I am going there. Itu yang bisa. Thank you. Thank you, Basna. Oke, terima kasih. Kita berikan applause yang meriah untuk Bushido of AFC Insight, Ibu Eni Brenzel. Bapak Ibu teman semua, masih semangat? Ayo tepuk tangan yang lebih antusias lagi untuk kita semua. Bapak Ibu teman semua, AFC bisa berkembang sangat besar saat ini karena sentuhan tangan dari beliau.